banyak batu peninggalan sejarah lah, atau batu goib kali ya, atau apa gitu. Ada batu bekas apa, telapak kaki katanya, terus ada batu combong, terus ada batu melayang. Itu bener gak itu? Oke, sahabat subscriber, Andi Gun TV. Sekarang saya sedang dengan mantan Lurah Sindang Sari ini, yang tahu banyak tentang banyak apa, situs-situs di mana namanya, kali apa tuh, Kali Cisangu. Cisangu. Ya. Nah, itu apa aja Pak Lurah, Pak Jaro? Oh, Kali Cisangu itu menurut zaman dahulu gitu ya. Banyak penemuan-penemuan pada zaman dahulu itu sejak zamannya sebelum Nabi Adam datang ke dunia. Banyak ahli-ahli pengamat-pengamat yang ada sejak zamannya itulah Cisangu itu yang dikatakan Cisangu. Cisangu itu artinya tempat orang mencari makanan. Cisangu, sangu itu nasi. Oh iya benar. Ya kan Sangu itu. ya, sangu. Sangu itu ya. Jadi sangu itu adalah kebutuhan manusia itu zaman dahulu gitu. Apabila orang-orang itu sudah bermain baik di Cisangu, makanya cari udang gitu, cari kepiting apa saja gitu, atau batu-batuan dan sebagainya gitu. Nah disitulah Cisangu itu banyak mendapatkan berlian-berlian. Ya berlian seperti emas, apa orang yang jatuh, yang nyari pasir gitu. Oh ada itu ya? Ada itu, ada Bisa kaya berlian nanti gitu kalau ya. kita kesana. Terus ada semacam kalimaya yang jatuh itu. Makanya. Nah, Lurah, terus gimana Pak Lurah? Nah sejak itulah zamannya prasejarah POC. Nah terjadilah antara Desa Baros itu ya. Dulu Desa Caringin desanya yang bertempatan di Caringin Siu. Nah itulah. Nah itu yang namanya Siti Dewi Mas Marincang, kepala desanya. Cuman dia kan pada zaman itu dia selalu menentang adat penjajahan. Dia tidak mau diganggu tanah adatnya keturunan leluhur dia. Oh itu. Kalau Cisangu itu dari mana? Gunung Karang ya? Asalnya Cisangu itu tidak ada jalannya. Cisangu itu hanya airnya itu dari serepan-serepan, dari sumber-sumber yang dari Sukarehe gitu ya, yang dari Cipahingen, yang dari kali satu lagi itu yang dari terminal itu Karang Tanjung. Nah, itu sumbernya besar. Bukan dari Gunung Karang langsung ya? Bukan itu dari sumber-sumber. Jadi nah dikumpulkannya itu adalah di kampung desa Pasir Karang gitu. Sekarang Pasir Karang gitu. Di situ dikumpulkan, ada bendungan ya. Ada bendungan satu lagi itu bendungan Saungseng. Nah itulah yang Saungseng itu disalurkannya ke wilayah Sampai dan sebagainya ke Cibuah itu. Terus ini mau nanya Pak Lurah, katanya di situ ada banyak batu peninggalan sejarah lah, atau batu goib kali ya, atau apa gitu. Ada batu bekas apa, telapak kaki katanya, terus ada batu combong, terus ada batu melayang. Itu bener gak itu? Itu kalau menurut pengamatan dulu kejadian moyang kita memang ada sejak zamannya prasejarah, artinya Sela Raja itu kalau mandiin kudanya itu ke Cisangu, ke Pasir Cadat. Di situ ada gentong lobangnya itu. Gentong? Cisangu gentong, kayak gentong gitu ya lobang. Itu yang batu combong itu. Batu combong itu ditumbuk, dikasih nasi, dikasih dedak, dikasih rumput. Nah gitulah. Nah, itu batu combong itu bukan batu combong, batu berlobang itu kayak gentong gitu. Sekarang juga bisa dipoto, ada sekarang. Di mana itu? Di jembatan belah barat nanti itu. Oh, sebelah barat jembatan ya. Ya itu walaupun dia digali pakai
Itu juga nggak bisa itu. Katanya zaman Presiden Gus Dur itu pernah mau diangkat. Pernah mau ya? diangkat, mau terbalik itu trennya mau terbalik. Keren. Keren itu yang itu. Emang itu disuruh Gus Dur itu. Suruh waktu Gus itu? Dur itu, nggak tahu Gus Dur. Mau dibawa kemana ya? Katanya buat dibawa ke gedung P3 ke Jakarta. Waktu itu kan Bapak lagi menjabat Oh, iya, sebagai lagi menjabat, ya? Saya belum menjabat. Saya waktu itu saya menjabat di bagian Mandor 1, saya jembatan Cisangu. Itu saya jembatan Cisangu itu. Saya Mandor 1 ditunjuk. Gus Dur udah jadi presiden apa belum? Udah jadi tahun 2000 itu pas Pak Yasa Oh, bupatinya. Pak Yasa Mulyadi, Bupatinya itulah. Pak. Nah, itulah. Saya di situ di bidang pemerintahnya saya bagian jembatan. Ditunjuk saya oleh langsung oleh Pak Hutan. Jadi mau dibawa ke Jakarta, Ke gedung P3. turunin keren segala macam. Diserahkan ke Hamir Hamzah katanya. Amir aja. Terus? Oh gitu, diangkat gak bisa itu? Nggak bisa, ada saya bilang, Pak ini jangan Bapak bahaya. Ini bisa kerennya ngejunggal. Boleh sekali lagi? Boleh kata saya, benar. Gak bisa ya. Nah dia pulang itu pamit sama saya. Ya, makasih Pak ya kan gitu. Udah gitu nah itulah. Nah itu jembatan Cisangu biayanya itu memang anggarannya itu 35 juta dulu berharga ya. Itu saya bangun itu. Jembatan itu mau pakai rel dibantu oleh Bapak Gugun dulu lah, Pak Imang dulu itu kasih rel 3. Terus kalau untuk yang batu tapak kaki ada juga? Tapak kaki, ya itu. Oh, Itu, iya. itu juga. Itu kuda batu buat itu. Oh, katanya bukan sebelah sananya lagi. Nggak ada itu, belum menemukan. Kalau yang di mana Kadu Guling ya? Kalau juga godugulin batu gemlong gitu, Batu yang gemlong. tidak bisa digeser oleh siapapun itu. Tidak bisa digeser. Tidak digeser. Nah di situ ada mbaknya yang namanya itu Buyut Sunara. Buyut Sunara itu kuburannya tidak mempan karena air banjir memisah gitu antara kuburan dengan air memisah gitu, membelah Pinggir gitu. kali apa di pinggir penjarahan kuat itu. Nah, itulah makanya mitos-mitos dulu itu masih sekarang masih banyak lah gitu, kalau diceritakan ya itulah Jadi sejarah cuma sedikit gitu ya. berarti batu tapak kaki nih yang menjadi misteri nih. Hmm. Kalau batu combong kan tadi tuh Nggak ada. Itu. tidak ada. Ya, itu. Batu melayang tadi yang bikin Buyut Sunara ya. Ya, Jadi itulah. batu tapak kaki ini yang harus kita Nah Telusuri. kalau batu-batuan yang diceritakan zaman dahulu yang itu gali yang tidak bisa desa Cenasari dijajah belum kan? Desa Baros ya. Itu ada namanya batu goong. Itu batu goong itu ada di ujung desa Cenasari di sebelah kanan. Di rumahnya RT siapa tuh? RT Nur Said dulu itu. Iya itu. Itu batu goong ada. Oke, kita nanti kita survei aja langsung ke lokasi. Sejarah besar itu batu goong itu. batu asahan itu di situ juga ya batu. Batu asan itu di Batu sini asahan di situ. yang Sela Raja itu. Jadi orang Sela Raja kalau mau mandiin kudinya di situ ada lubang itu. Begini ya lubang. Bisa dipoto. Bisa. Nanti kita telusuri ke sana. Oke, mungkin itu sedikit sejarah atau Iya. apa namanya informasi awal Iya. kita untuk menelusuri benda-benda mitos zaman dahulu di Sungai Cisangu. Oke, kita lanjutkan untuk
Oke, saat ini kita sudah sampai di lokasi. Guys, saat ini kita sudah sampai di lokasi yang dibicarakan tadi di Batu Combong yang ada di untuk pemandian kuda-kuda di zaman dahulu. Iya. Nah, ini lokasinya ada jembatannya, kita udah ketemu nih. Jembatannya, nah tinggal kita ke bawah. Nah, itu kelihatan batunya. Oke, kita telusuri. Oke guys, jalannya lumayan agak susah nih. Jadi ada dua di sini ya. Oh ya, ada dua di sini, Batu Asahan sama Batu Combong. Batu Combong. Kita assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Salamun qaulam mir Rabbir Rahim. Izin. Pertama ini adalah batu asahan ya. Jadi batu asahan ini sejarahnya kalau misalkan ada pisau atau apa gitu yang diasah di sini tuh langsung tajam. Iya. Jadi tinggal bawa aja golok atau pisaunya itu langsung tajam. Dan yang mempunyai ilmu kebal atau rawa rontek dan sebagainya, kalau golok itu sudah biasa di sini, itu insya Allah karomanya itu dia akan mempan walaupun punya ilmu kanuragan yang luar biasa. Kalau goloknya diasah di sini, apalagi kalau goloknya golok ciomas mungkin ya, biasa di sini lebih mantap gitu. Ini luar biasa, ini karomah dari batu ini seperti ini katanya, teman. Jadi selain di sini ada dua batu, yang satu lagi nah itu Batu Combong. Nah, kita coba lebih mendekat ke sana. Memang ini lagi lagi surut ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana. Sudah sampai di Batu Combong ya. Nah, Batu Combong ini saya juga kurang tahu sejarahnya, tapi sudah diceritakan tadi katanya tempat makan dari kuda-kuda yang dibawa dari Selaraja ya. Iya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini katanya sih ada dua, ini perempuan sama laki-lakinya. Yang sini punten nih, yang sini perempuannya, yang sebelah sini laki-lakinya. Nah, ini boleh ditanyakan ke masyarakat sini bahwa ini pernah dicoba pada masa Presiden Gus Dur untuk dibawa ke Jakarta. Namun kren yang berapa ton itu nggak mampu mengangkat batu ini. Padahal ini cuma nempel aja, lihat. Jadi dia nggak tertanam, cuma nempel. Tapi kren yang tonan itu sampai ngejungkel katanya tadi. Jadi ini pernah diincar oleh Presiden Gus Dur pada masa pemerintahan presidennya Gus Dur. Namun tidak mampu diangkat sehingga ini tetap di tempatnya seperti semula dan menjadi sebuah legenda bagi masyarakat Desa Sindang Sari, Kecamatan Warung Gunung dan Kabupaten Lebak. Ini mungkin karomahnya juga kita nggak tahu seperti apa ini dari batu ini. Yang jelas ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak mengkultuskan sosok batunya, tapi ini hanya sebuah mitos atau sejarah yang perlu kita gali dan kita ungkap di sungai Cisangu ini gitu.
Jadi batunya combong, mungkin bisa aja yang kalau misalnya yang nggak punya jodoh dibawa air ke situ cuci muka mungkin langsung dapat jodoh gitu. Insya Kelihatannya Allah. seperti pangeran gitu. Karena ini tempatnya raja berhenti nih di sini ngasih makan kuda-kudanya dulunya ini. Coba kita ke sini ya. Nah, perempuannya nih. Ini perempuannya. Ini laki-lakinya. Boleh ke sebelah sini, Pak. Nah, ini perempuannya, ini laki-lakinya. Batunya combong. Nah, ini ada airnya, lagi ada airnya nih. Ini lagi ada airnya, pakai cuci muka kayaknya kalau yang bujangan nih. Assalamualaikum. Izin. Nah, kalau pakai cuci muka mungkin airnya nih yang belum punya jodoh, belum dapet jodoh aja mungkin bisa bermanfaat ini, tapi tetap aja semuanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi kita jangan percaya sama batunya, tapi kita tetap keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya syariat di dunia aja gitu. Tetap keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan batu ini dan memberi kelebihan pada batu ini, sehingga batu ini tidak bisa bergeser ini kemanapun gitu, dan menjadi mitos untuk masyarakat sini. Jadi kalau air banjir itu nggak geser sedikit pun. Air banjir nggak geser, sama kren yang ribuan ton juga zaman SBY Nggak geser zaman sedikit Gus pun. Dur nggak geser juga, padahal ini cuman nempel di batu-batu kecil ini. Di batu kecil itu tuh yang ada Yang di ini yang saya injak nih, batu-batu kecil ini nih, dia nggak tertanam tapi tidak terangkat gitu. Nggak tahu nih batu kayak apa ya. Yang jelas mungkin ini ada karomahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga batu ini tidak bisa diangkat, dipindahkan ke Jakarta. Apa tuh? Cisangu. Sungai Cisangu, banyak apa ya, artefak atau peninggalan sejarah atau batu-batu yang ajaib di sini, yang goib, yang punya mitos banyak. Nanti juga kita akan ini apa namanya, bagian pertama kita mengupas batu ini. Kedepannya kita ada batu yang tidak pernah apa namanya, walaupun sedang banjir batu itu akan selalu di atasnya gitu. Itu di agak ke depan lagi, kampungnya itu kampung Kaduguling gitu. Di hilir. Dan kebetulan di sana ada keramatnya juga. Cuman itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai mitos batu asahan dan batu combong ya. Apabila suka atau tidak suka, mohon untuk dapat subscribe. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.